Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pandangan agama Islam terhadap bayi tabung yang disusun oleh saya, Nurul Fitriah, Saya Bitna El Orosida, program studi sarjana keperawatan Sekolah Ilmu Kesehatan Estu Utomo. Kata pengantar. Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta beserta isinya, Maha Kuasa dan Maha Bijaksana atas segala ilmu, limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan makalah bayi tabung sebagai implementasi teknologi di bidang reproduksi dan embriologi manusia. Ini dapat tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini adalah suatu bentuk tanggung jawab penulis untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur dan pembuahan sel telur dan sel sperma. Penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat wajar jika dalam penulisan dan penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa menanti kritik dan saran dalam upaya evaluasi diri. Di samping masih banyaknya ketidaksempurnaan penulisan dan penyusunan makalah, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan hikmah serta dapat menambah dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Next. Kata pengantar, yaitu daftar isi. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Rumus masalah. 3. Tujuan masalah. Bab 2, pembahasan. 1. Pengertian bayi tabung. 2. Sejarah bayi tabung. 3. Tujuan bayi tabung. 4. Macam-macam proses bayi tabung. 5. Tujuan pembuatan bayi tabung. 6. Dampak melakukan bayi tabung. Bab 3. Pandangan Islam terhadap bayi tabung. 1. Dalil-dalil yang terkait. 2. Hadis yang terkait dengan bayi tabung. 3. Pandangan para ulama. 4. Undang-undang atau peraturan di Indonesia. Bab 4. Penutup, yaitu 1. Kesimpulan, 2. Saran, yang terakhir daftar pustaka. Next. Bab 1, yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Pada dasarnya pembuahan yang akan dialami terjadi dalam rahim memiliki cara yang alami pula, atau hubungan seksual, sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan hadirnya seseorang atau beberapa orang anak sebagai buah hati perkawinan mereka. Akan tetapi, pembuahan alami ini terkadang sulit terwujud. Misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur atau tuba falopi yang membawa sel telur ke rahim, atau karena sel sperma suami lemah sehingga tidak mampu menjangkau ke rahim istri. Semua ini akan menjadikan kelahiran dan menghambat suami istri untuk mendapatkan anak. Dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi, kini banyak teknologi-teknologi yang mampu menciptakan bermacam-macam produk hasil teknologi yang berkualitas. Di antara produk teknologi mutakhir adalah di bidang biologi. Salah satunya adalah bayi tabung untuk mengatasi permasalahan yang diuraikan di atas. Pada dasarnya, orang-orang memuji
dengan kemajuan di bidang teknologi tersebut. Namun mereka belum tahu pasti apakah produk-produk hasil teknologi itu dibenarkan menurut hukum agama. Oleh karena hal itu, di atas maka dalam makalah ini penulis dan menjelaskan lebih banyak mengenai bayi tabung dan bagaimana menurut hukum Islam tentang bayi tabung tersebut. Next. 1.2 Rumus masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan bayi tabung? 2. Bagaimana sejarah bayi tabung di dunia? 3. Apa tujuan dilakukan bayi tabung? 4. Apa saja macam-macam proses bayi tabung? 5. Bagaimana proses pembuahan bayi tabung? 6. Apa saja dampak dari melakukan bayi tabung? 7. Bagaimana hukum bayi tabung menurut Islam? Next. Tujuan, yaitu 1.3. 1. Untuk memahami pengertian bayi tabung. 2. Untuk mengetahui sejarah bayi tabung di dunia. 3. Untuk mengetahui tujuan dilakukan bayi tabung. 4. Untuk mengetahui macam-macam proses bayi tabung. 5. Untuk mempelajari proses pembuatan bayi tabung. 6. Untuk mengetahui dampak dari melakukan bayi tabung. 7. Untuk mengetahui hukum bayi tabung menurut Islam. Next. Bab 2 adalah pembahasan. Yang pertama, pengertian bayi tabung. Assisted reproductive teknologi atau yang populer dengan teknologi bayi tabung merupakan aplikasi teknologi dalam bidang reproduksi manusia. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut in vitro fertilization atau IVF. In vitro berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam, sedangkan fertilization adalah bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan. Jadi, bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan memanfaatkan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah atau cawan Petri atau mangkuk kaca berukuran kecil khusus. Yang hal ini dilakukan oleh petugas medis. Mungkin karena proses pembuahan tersebut terjadi di cawan kaca atau seolah seperti tabung. Akhirnya masyarakat mengenalnya sebagai pengertian bayi tabung. Bayi tabung merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur atau ovum di luar tubuh wanita. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Awal berkembangnya teknik ini bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur minus 321 derajat Fahrenheit. Yang kedua, sejarah bayi tabung. Tonggak sejarah bayi tabung diukir Profesor Robert Edward di Inggris pada 25 Juli 1978. Beliau seorang dokter yang pada hari itu berhasil melahirkan Louis Bourne, bayi tabung pertama di dunia hasil eksperimen Edwards dan rekannya, Patrick Steptoe. Atas prestasi tersebut, Senin 4 Oktober di Stockholm, Swedia, Edward dinyatakan sebagai peraih Nobel pada kategori kesehatan. Prestasi Edward telah bayi tabung sebagai implementasi teknologi di bidang reproduksi dan embriologi manusia membuka mata dunia bahwa ketidaksuburan atau kemandulan bisa diatasi. Sekitar 4 juta bayi telah dilahirkan dengan program bayi tabung itu. Hari ini, visi seorang Robert Edward menjadi nyata dan membawa kebahagiaan kepada seluruh pasangan tidak subur di dunia. Begitulah bunyi pernyataan resmi
Komite Penyeleksi Hadiah Nobel. Edward sekarang berumur 85 tahun. Dia adalah profesor emeritus di University Cambridge sejak dekade 1950-an. Dia sudah meneliti berbagai hal soal reproduksi manusia. Buah penelitian tersebut melahirkan in vitro fertilization, nama resmi teknik bayi tabung. Lewat teknik itu, sel telur diambil lalu dibuahi di luar tubuh perempuan. Setelah pembuahan, sel telur itu ditanamkan kembali ke rahim. Kesuksesan perdana program bayi tabung yang dilakukan secara konvensional atau in vitro fertilization dengan lahirnya Louis Bourne yang membuat program ini semakin diminati oleh negara-negara di dunia. Di Indonesia, sejarah bayi tabung yang pertama dilakukan di RSAP Harapan Kita, Jakarta pada tahun 1987. Program bayi tabung tersebut akhirnya melahirkan bayi tabung pertama di Indonesia, yakni Nugroho Karyanto pada tahun 1988. Baru setelah itu mulai banyak permunculan kelahiran bayi tabung di Indonesia, bahkan jumlahnya sudah mencapai 300 anak. Yang ketiga, tujuan bayi tabung. Program ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba falopi istrinya mengalami kerusakan permanen, atau jika pasangan suami istri memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk memperoleh keturunan. Dalam kasus khusus, program ini digunakan oleh wanita lajang yang ingin memperoleh keturunan tanpa harus mempunyai suami atau pasangan. Yang keempat, macam-macam proses bayi tabung. Yang pertama, pembuahan dipisahkan dari hubungan suami istri. Teknik bayi tabung memisahkan persetubuhan suami istri dari pembuahan bakal anak. Dengan teknik tersebut, pembuahan dapat dilakukan tanpa persetubuhan. Dengan demikian, teknik kedokteran telah mengatur dan menguasai hukum alam yang terdapat pada tubuh manusia, pria dan wanita. Dengan pemisahan antara persetubuhan dan pembuahan ini, maka bisa muncul banyak kemungkinan lain yang menjadi akibat dari kemajuan ilmu kedokteran di bidang prokreasi manusia. Yang kedua, wanita sewaan untuk mengandung anak. Ada kemungkinan bahwa benih dari suami istri tidak bisa dipindahkan ke dalam rahim sang istri oleh karena ada gangguan kesehatan atau alasan-alasan lain. Dalam kasus ini, maka diperlukan seorang wanita lain yang disewa untuk mengandung anak bagi pasangan tadi. Dalam perjanjian sewa rahim ini ditentukan banyak persyaratan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait. Wanita yang rahimnya disewa biasanya meminta imbalan uang yang sangat besar. Suami istri bisa memilih wanita sewaan yang masih muda, sehat, dan punya kebiasaan hidup yang sehat dan baik. Yang ketiga, sel telur atau sel sperma dari seorang donor. Masalah ini dihadapi kalau salah satu dari suami istri mandul. Dalam arti bahwa sel telur istri atau sperma suami tidak mengandung benih untuk pembuahan. Itu berarti bahwa benih yang mandul itu harus dicarikan penggantinya melalui seorang pendonor. Masalah ini akan menjadi lebih sulit karena sudah masuk unsur baru, yaitu benih dari orang lain. Pertama, apakah pembuahan yang dilakukan antara sel telur istri dan sel sperma dari orang lain sebagai pendonor itu perlu diketahui atau disembunyikan identitasnya. Yang kedua, kalau wanita tahu orangnya, mungkin ada bahaya untuk mencari hubungan pribadi dengan orang itu. Ketiga, apakah pria pendonor itu perlu tahu kepada siapa benihnya telah didonorkan? Masih banyak masalah lain lagi yang bisa muncul. Yang keempat, munculnya bank sperma. Praktik bayi tabung membuka peluang bagi didirikannya bank-bank sperma. Pasangan yang mandul bisa mencari benih yang subur dari bank-bank tersebut.
Bahkan orang bisa menjual belikan benih-benih itu dengan harga yang sangat mahal. Misalnya karena benih dari seorang pemenang Nobel di bidang kedokteran, matematika, dan lain-lain. Praktek bank sperma adalah akibat lebih jauh dari teknik bayi tabung. Kini bank sperma malah menyimpannya dan memperdagangkannya seolah-olah benih manusia itu suatu benda ekonomis. Hukum bayi tabung pada manusia harus diklarifikasikan persoalannya secara jelas. Bila dilakukan dengan sperma atau ovum suami istri sendiri, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikan ke dalam vagina, tuba falopi atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahannya di luar rahim kemudian buahnya ditanam di dalam rahim istri, maka hal ini diperbolehkan asal keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan proses inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami istri tersebut memperoleh keturunan. Yang kelima, cara pembuatan bayi tabung. Pertama, proses bayi tabung sendiri diawali dengan konsultasi dan seleksi pasien, di mana baik suami dan istri akan diperiksa sampai dengan ada indikasi untuk mengikuti program bayi tabung. Jika memang diindikasikan, baru bisa masuk dan mengikuti program bayi tabung. Kedua, melakukan stimulasi atau merangsang indung telur untuk memastikan banyaknya sel telur. Secara alami sel telur memang hanya ada satu, namun dalam program bayi tabung perlu lebih dari satu sel telur untuk memperoleh embrio. Yang ketiga adalah pemantauan pertumbuhan folikel atau cairan berisi sel telur di dalam indung telur melalui ultrasonografi. Pemantauan pertumbuhan folikel ini bertujuan untuk melihat apakah sel telur sudah cukup matang untuk dipanen atau belum. Baru kemudian mematangkan sel telur dengan cara menyuntikkan obat agar siap dipanen. Keempat, sel telur diambil untuk proses di laboratorium. Pada hari yang sama akan dilakukan pengambilan sperma suami. Jika tidak ada masalah, pengambilan dilakukan dengan cara bermasturbasi. Namun bila ditemukan kendala, maka akan dilakukan operasi pengambilan sperma melalui buah sakar. Yang kelima, pembuahan atau fertilisasi dalam media kultur di laboratorium sehingga menghasilkan embrio. Baru setelah embrio terbentuk akan dilakukan proses transfer embrio kembali ke dalam rahim agar terjadi kehamilan. Jika ada sisa embrio lebih, maka akan disimpan untuk proses kehamilan berikutnya. Keenam, proses terakhir adalah fase luteal untuk mempertahankan dinding rahim dengan cara memberikan progesteron. Biasanya dokter akan memberi obat selama 15 hari pertama untuk mempertahankan dinding rahim ibu agar terjadi kehamilan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan apakah terjadi kehamilan atau belum, baik dengan pemeriksaan darah maupun USG. Yang keenam, dampak melakukan bayi tabung. Pertama, dampak negatif. Terjadinya stimulasi indung telur yang berlebihan memungkinkan terjadinya penumpukan cairan di rongga perut dan memberikan beberapa keluhan seperti rasa kembung, mual, muntah, dan hilangnya selera makan. Yang kedua, saat pengambilan sel telur dengan jarum menimbulkan risiko terjadinya pendarahan, infeksi, dan kemungkinan jarum mengenai kandung kemih, usus, dan pembuluh darah. Yang ketiga, risiko kehamilan kembar lebih dari 2 akan meningkat dengan banyaknya embrio yang dipindahkan ke dalam rahim. Hal ini akan memberikan risiko dengan persalinan prematur yang memerlukan perawatan lama. Dengan pertimbangan usia istri dan pembatasan jumlah embrio yang akan dipindahkan ke dalam rahim dapat mengurangi risiko tersebut. Selanjutnya, risiko
akan keguguran dan kehamilan di luar kandungan melalui pemberian hormon dan pemindahan embrio dengan panduan ultrasonografi. Keadaan tersebut diharapkan tidak terjadi. Yang terakhir, resiko lain yang timbul dapat berupa biaya yang dikeluarkan, kelelahan fisik, stres, dan emosional. Dampak positif yang pertama, memberi harapan kepada pasangan pasutri yang lambat punya anak. Yang kedua, membantu orang lain yang mengidap penyakit ketika mampu mengatasi permasalahan tidak kunjung memiliki anak karena penderitaan kelainan organ reproduksi ataupun lainnya. Yang keempat, memberikan harapan bagi kesejahteraan umat manusia. Yang kelima, menghindari penyakit seperti penyakit menurun genetis sehingga untuk ke depan akan terlahir manusia yang sehat dan bebas dari penyakit atau penyakit keturunan. Selanjutnya, menuntut manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang terakhir, tidak perlu melakukan hubungan suami istri berulang kali untuk mendapatkan anak. Mikrofonnya mati, Beb. Bab 3. Pandangan agama Islam terhadap bayi tabung. 3.1 Dalil-dalil yang terkait. 1. Dalil syar'i dasar yang mengharamkan bayi tabung. Ada beberapa dalil syar'i yang menjadi landasan hukum utama sehingga menyatakan haram pada proses bayi tabung dan juga inseminasi buatan dengan cara donor. Yaitu 1. Surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Next. Yang kedua, surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari kedua ayat tersebut memperlihatkan jika manusia sudah diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan melebihi dari makhluk Allah yang lainnya. Allah sendiri sudah memuliakan manusia sehingga sudah sepantasnya juga manusia untuk menghormati martabatnya sendiri sekaligus menghormati martabat sesama manusia. Bayi tabung atau inseminasi buatan yang dilakukan dengan cara donor mengartikan merendahkan harkat manusia yang disejajarkan dengan hewan yang diinseminasi. Next. 3.2 halal bagi seorang yang beriman pada Allah SWT dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain. HR Abu Daud Al-Tirmizi, dan hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Next. 3.3 Pandangan para ulama. A. Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalam fatwa dinyatakan jika bayi tabung dengan sperma dan sel telur pasangan suami istri yang sah menurut hukum mubah diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi karena masuk ke dalam ikhtiar yang didasari kaidah agama. Akan tetapi para ulama melarang menggunakan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim perempuan lain sebagai sarana dan ini adalah haram hukumnya.
Next. Sedangkan proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur yang tidak berasal dari pasangan suami istri sah, maka fatwa MUI sudah secara tegas menyatakan jika hal ini haram hukumnya dengan alasan status yang sesama dengan hubungan kelamin lawan jenis di luar pernikahan sah atau zina. Next. B. Nahdlatul Ulama atau NU. NU sudah membuat ketetapan fatwa berkaitan dengan masalah bayi tabung pada forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta tahun 1981 dengan 3 buah keputusan yaitu A. Keputusan pertama, apabila bayi tabung masuk ke dalam rahim wanita bukan berasal dari sperma suami dan istri sah, maka bayi tabung tersebut adalah haram. Ini didasari dengan hadis Ibnu Abbas R.A. Rasulullah SWT bersabda, yang artinya, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT yang telah meletakkan sperma atau berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Next. B. Keputusan kedua, jika sperma bayi tabung milik suami istri sah, namun secara mengeluarkan tidaklah muhtaram, maka haram juga hukumnya apabila mani yang dikeluarkan suami dibantu dengan tangan istri, maka juga masih diperbolehkan sebab istri menjadi tempat untuk melakukan hal tersebut. C. Keputusan ketiga, jika mani pada bayi tabung merupakan mani suami yang dikeluarkan dengan muhtaram dan juga masuk dalam rahim istri, maka hukum bayi tersebut adalah mubah atau diperbolehkan. Next. 3.4 Undang-Undang atau Peraturan tentang Bayi Tabung berdasarkan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, metode atau program untuk mempunyai keturunan di luar secara alamiah hanya dapat dilakukan melalui bayi tabung. Sebab hal ini dijelaskan kembali dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039 atau Menkes atau SK atau 1 atau 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi bantuan yang menyatakan bahwa pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terkait perkawinan yang sah yang sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan suatu indikasi medik. Next. Menurut pasal 1313 KUHP Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian suatu perbuatan di mana orang tersebut mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Landasan hukum untuk perjanjian sewa rahim ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun untuk pengkajian substansinya dapat digunakan pasal 1320 KUHP Perdata. Khususnya pada syarat objektif mengenai sebab yang halal menimbulkan banyak kontra yang mana prestasi yang akan dipenuhi merupakan rahim yang akan ditanam embrio dari pasangan orang tua biologis untuk mengandung dan melahirkan. Permasalahan yang timbul ialah apakah rahim tersebut dapat disamakan dengan barang atau sewaan menurut pasal 1337 KUHP Perdata. Sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak dan dari isi perjanjian tersebut
tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan untuk dengan ketertiban umum. Next. Bab 4 yaitu penutup. Kesimpulannya dari penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah atau cawan Petri. Bayi tabung merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur atau ovum di luar tubuh wanita. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Bayi tabung ini dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Namun, hal tersebut tergantung pada kesesuaian proses yang dilakukan terhadap SOP. Saran dari penulis, hendaknya jika seseorang akan melakukan program bayi tabung, dokter hanya mengizinkan dan melayani permintaan bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami istri yang bersangkutan tanpa ditransfer ke dalam rahim wanita lain. Dan pemerintah hendaknya juga melarang keras dan dengan sanksi-sanksi hukumannya kepada dokter dan siapa saja yang melakukan inseminasi buatan pada manusia dengan sperma atau ovum donor. Berikut adalah presentasi dari kelompok 6. Kakak-kakak ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silahkan kakak kalau ada yang mau bertanya. Dulu. Tapi aku nebang. Permisi Kak, Ya, izin Iya. bertanya. Tadi saya kan baru masuk ya Kak ya. ya. Izin bertanya ya Kak ya. Bagaimana kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung? Baik, Kak. Nurul, siapa tadi yang bertanya, Kak? Nurani, Oh ya, saya Nurani. Rani. ya. Kedudukan bayi tabung ya. Kalau Ya Kak, bayi tabung itu sebenarnya sebentar ya, Kak. ya Kak. Kalau menurut Islam itu bayi tabung itu diperbolehkan ya, Kak. Jadi kalau sel spermanya dari
dan sel telurnya dari suami istri yang sah, itu hukumnya mubah. Jadi itu diperbolehkan. Tapi kalau yang sel sperma dan sel telurnya itu dititipkan di rahim perempuan lain atau sebagai ibu titipan, itu hukumnya haram. Kalau apa sudah jelas Kak Nur? Ya, Kak, jelas, Kak. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih, Kak Bitna. Sama-sama. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Kak, izin bertanya, Kak. Ya, Ya, Kak, kalau setiap pasangan itu bisa melakukan teknik bayi tabung atau tidak ya? ya pasangan. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Saya Kak Ari Andini. Baik, Kak. Tadi kan pertanyaannya bisa diulang lagi, Kak? Jadi apakah setiap pasangan bisa melakukan teknik bayi tabung? Tergantung dari pasangan masing-masing, Kak. Kadang kan ada yang suami atau istri itu punya keluhan penyakit sendiri-sendiri. Jadi bisa melalui transfer kalau suami istrinya tidak normal atau tidak mempunyai keluhan. Sudah jelas Kak Ari Andini? Sudah Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain apakah ada yang mau ditanyakan? Kak, izin. Ya. Tadi kan kedudukan anak dari bayi tabung apabila sel sperma dari laki-laki yang sah dan ovum dari istri yang sah, dari pasangan suami yang sah, itu kan kedudukannya anak itu jadi sah ya Kak? Iya Pak. Lalu bagaimana dengan suami yang beristri 3 itu Kak? Atau beristri lebih dari 1, maksudnya spermanya berasal dari suami, terus sel ovumnya dari istri pertama. Nah, tapi itu nanti ditanamin di rahim yang istri kedua itu, Kak. Itu gimana hukumnya ya, Kak? Ya, izin menjawab ya Kak Eko. Itu kan sel spermanya punya suami, terus sel telurnya punyanya istri yang pertama. Terus tapi dititipkan ke istri yang kedua, gitu ya Kak. Iya, Jadi, Kak. itu tetap nggak boleh Kak, soalnya kan itu kan bukan sel sperma dan sel telurnya sang ibu tersebut yang
Jadi kalau dititipkan itu tidak haram hukumnya. Jadi tidak diperbolehkan menurut agama maupun peraturan pemerintah. Gitu ya, Kak. Iya Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Eko. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Baik, apa masih ada yang mau ditanyakan, Kak? Mungkin sudah cukup, Kak. Ya, baik. Kami dari kelompok 6 mau izin menutup presentasi pada malam hari ini. Terima kasih kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom malam ini. Kami ucapkan terima kasih ya, Kak. Kak, Sama-sama, Kak. Ya. Saya tutup live-nya ya, Kak.